Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Penmas 3B akan menjelaskan tentang korelasi variabel skala pengukuran nominal dengan interval menggunakan rumus eta correlation. Sebelum berlanjut membahas tentang rumus eta correlation dan pembahasan soal nantinya, saya akan membahas tentang skala pengukuran nominal. Jadi, skala pengukuran nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana, dan datanya ditetapkan atas dasar proses penggolongan dan bersifat membedakan. Angka-angka yang digunakan hanyalah sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis. Nah, syarat-syarat skala pengukuran nominal yang pertama ada angka hanya menunjukkan kategori atau kelompok, yang kedua angka yang diberikan tidak bernilai, yang ketiga setiap data setara, yang keempat tidak memiliki urutan. Nah, contohnya di sini yang pertama ada jenis kelamin, misalkan laki-laki dikategorikan atau disimbolkan sebagai angka 1 dan wanita dikategorikan sebagai angka 2. Contoh lainnya yaitu jenis pekerjaan, misalkan diambil petani, pedagang, dan PNS. Petani dikategorikan sebagai angka 1, pedagang dikategorikan sebagai angka 2, dan PNS dikategorikan sebagai angka 3. Contoh lainnya yaitu warna, misalkan warna merah, kuning, hijau. Merah dikategorikan sebagai angka 1, kuning dikategorikan sebagai angka 2, dan hijau dikategorikan sebagai angka 3. Mendalam, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skala interval. Jadi, skala interval adalah salah satu jenis skala pengukuran kuantitatif di mana terdapat keteraturan perbedaan antara dua variabel yang bermakna dan sama. Dan kehadiran nol itu bersifat absolut. Nah, skala ini mengukur variabel yang ada di sepanjang skala umum pada interval yang sama. Ukuran yang digunakan untuk menghitung jarak antar variabel. Nah, skala interval ini memenuhi nominal dan ordinal. Jadi, interval itu pengelompokan objek ke dalam kelas-kelas yang memiliki hubungan urutan tertentu dan memiliki ciri-ciri yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Yang kedua itu angka-angka dalam interval tidak dapat diperbandingkan, dan yang terakhir dapat dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya itu dapat kita temui dalam kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu saya akan memaparkan contoh yang semakin dalam, diambil dari pertanyaan kuesioner yang opsi jawabannya itu dibuat dalam bentuk rating scale dari 1 sampai 5. Nah, dari 1 sampai 5 ini diketahui jaraknya karena skala interval ini dari awal adalah data kuantitatif. Kelompok kami akan menggunakan eta correlation atau uji eta. Uji eta merupakan uji korelasi antara dua variabel yang digunakan apabila skala data kedua variabel tidak sama, di mana variabel yang pertama berskala data nominal, sedangkan variabel yang kedua berskala data interval. Untuk data nominal sendiri sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, dan juga interval juga sudah dijelaskan di data sebelumnya. Dan juga uji eta ini tidak bisa digunakan apabila suatu data hanya mempunyai satu variabel, dan juga untuk variabelnya itu dikhususkan berskala nominal dan berskala interval. Selanjutnya akan ada rumus uji eta. Rumus uji eta sendiri N sama dengan akar 1 dikurang sigma YT kuadrat dikurang N1 dikali Y1 rata-rata di kuadrat dikurang N2 Y2 rata-rata di kuadrat dibagi sigma YT kuadrat dikurang N1 tambah N2 dikali YT rata-rata dikuadratkan. Lalu selanjutnya ada langkah pengerjaan dari soal tersebut, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yaitu rumusan H0 dan H1. H0 merupakan suatu hubungan yang tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel. Lalu ada H1 merupakan hubungan yang signifikan atau ada hubungannya untuk populasi umum. Lalu ada statistik uji. Keterangannya yaitu N1 dan N2 merupakan jumlah sampel dari soal yang kita sedang kerjakan sekarang. Jumlah sampelnya yaitu laki-laki dan perempuan, berarti laki-laki untuk N1 dan perempuan untuk N2. Lalu adalah YT. YT merupakan total dari rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 yang digabungkan. Lalu ada Y1 dan Y2 merupakan rata-rata dari kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu ada EYT merupakan jumlah kuadrat dari setiap skor dari kedua sampel. Jadi ketika skornya sudah dikuadratkan, maka kita sudah mendapatkan EYT. Oke, kali ini kita langsung akan mengerjakan soal
Sini ada sebuah penelitian di Saranjana pada tahun 2023 mengenai tingkat keaksaraan penduduk menurut jenis kelamin dengan tes keaksaraan. Dibedakan dalam kelas laki-laki dan kelas perempuan. Dan nilai keaksaraan diukur dalam skala 1-10 dan ditemukan hasil sebagai berikut. Di sini ada nilai-nilai dari tes keaksaraannya dengan keterangan 1-3 itu rendah, 4-6 itu sedang, dan 7-10 itu mahir. Dan di sini ada masing-masing 13 data dari laki-laki dan perempuan dengan disimbolkan laki-laki dengan Y1, perempuan dengan Y2. Di sini ada soalnya, tentukan korelasi apakah jenis kelamin mempengaruhi tingkat buta huruf. Nah, langsung aja kita kerjain sesuai dengan rumus yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada rumusnya, bisa dibaca sendiri ya. Insya Allah langsung kita kerjakan. Bismillah. Langsung aja kita masukkan nilai-nilainya. N sama dengan akar dari 1 min 1411 dikurang 13 dikurung dikali dengan 6,3 dikuadratkan dikurang 13 lagi dikali dengan 8,1 dikuadratkan dibagi dengan 1411 dikurang kurung 13 ditambah 13 dikurung lagi dikali 7,19 dikuadratkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dari mana sih asal 1411 ini? 1411 ini dapat dari nilai sigma YT kuadrat. Sigma YT kuadrat. Sigma YT kuadrat itu 1411 dari mana? Dari nilai Y1 dikuadratkan ditambah Y2 dikuadratkan. Dari hasilnya menjadi sigma YT kuadrat. Selanjutnya 13 ini dari mana? 13 ini dan ini beda ya. Di sini ada jumlah yang tadi, jumlah Y1 dan Y2 itu sama-sama 13 dan 13. Nah, selanjutnya 6,3 ini dari mana? 6,3 dari rata-rata dari Y1. 6,3. Rata-rata Y1 itu dapatnya dari jumlah dari data dari Y1 dibagi dengan 13 hasilnya 6,3. Dan juga Y2 dengan cara yang sama, akan tetapi di tabel Y2 yang akan hasilnya menjadi 8,1. Selanjutnya 7,19 ini dari mana? Nah, untuk 7,19 itu dapat dari rata-rata dari YT. YT itu apa, Bang? YouTube. Bukan, Bang. Bukan. Rata-rata YT itu sama dengan Y1 tambah Y2 dibagi dengan 26. 26 itu di mana? Dari Y1 tambah Y2. Y1 tambah Y2 itu hasilnya akan menjadi 82 ditambah 105 maaf, dan dibagi 26 sama dengan 187 per 26. Nah, hasilnya menjadi 7,19. Maaf kalau miring sedikit, gak ngaruh. Langsung kita kerjakan saja. Ini sudah ketahuan ya. Ini dapat dari mana dari mananya. Ini dia. Kita langsung hapus saja dulu. Maaf. Oh ya, maaf. Bentar ya. Emang cukup lama. Karena penghapusnya cuma penghapus 500-an. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Kerjakan saja. Sama dengan 1 kurang. Kita bedah dulu nih, teman-teman. Kurang atas, maaf. Kita bedah dulu.
sama dengan 1 dikurang. Itu 411 dikurang. Nah, ini kita kerjakan dulu. 411 dikurang. Nah, akan hasilnya nanti 515,97 dikurang. Ini juga kita kerjakan dulu. Nanti yang hasilnya akan menjadi 852,93. Dibagi. Yang bawah pun sama, kita jumlahkan dulu ini. 1411 tambah 26 ditambah dikali ini. Ini kita kerjakan. 26 tidak usah, langsung saja. Berarti dijumlahkan menjadi 1344,09. Yang hasilnya nanti akan menjadi 1 kurang 42,1 dibagi 66,91. Nah, hasilnya akan menjadi 1 dikurang 0,62. Nah, hasilnya akan menjadi 0,38. Setelah menyelesaikan soal dan menemukan jawabannya, eta kuadrat itu mendapatkan hasil 0,38. Selanjutnya ke uji signifikansi dengan rumus F sama dengan N kuadrat dikali N min K per 1 dikurangi N kuadrat dikali K min 1. F itu sama dengan frekuensi, N kuadrat eta kuadrat, N sama dengan jumlah kelompok, K sama dengan jumlah kelompok 2. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu kembali ke rumus dengan mengisi dari hasil rumus sebelumnya. Jadi F sama dengan 0,38 kuadrat dikali 26 dikurangi 2 per 1 dikurangi 0,38 pangkat 2 dikali 0 dikali 2 kurang 1. Yang hasilnya 0,14 dikali 24 per 0,8 dikali 1. 0,14 dikali 24 sama dengan 3,36 per 0,86. 3,36 itu dibagi 0,86 dengan hasil 3,90. Karena hasilnya 3,90, nah kita kan mau mencari tabel frekuensi distribusi. Nah, di sini 3,90. Nah, gimana caranya? Caranya itu dari hasil jumlah kelompok itu dikurangi 2. Yang hasilnya ada 26 dikurangin 2. Hasilnya itu 24. Nah, 24 itu ada di tabel 1. Di sini ada 24. Di kolom 1 hasilnya 4,26. Selanjutnya, karena F dihitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO tidak diterima. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan keaksaraan seseorang dengan jenis kelaminnya.